Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safitri dengan NIM 152. Di sini saya akan membuktikan teorema refleksi mempertahankan besar sudut. Nah, kasus yang saya ambil adalah kasus 3. Di mana, oke, kita mulai dulu dengan ambil sebarang A, B elemen A aksen elemen B dengan AB tidak berada pada G. Nah, kita gambarkan terlebih dulu maksud dari misal di sini adalah titik A dan di sini adalah titik B. Maka refleksi dari titik A adalah A aksen di sini dan B refleksinya adalah B aksen di sini dengan pencerminan titik A terhadap garis G adalah A aksen dengan syarat G menjadi garis sumbu dari ruas garis A aksen. Maka dapat saya simpulkan AO sama dengan O A aksen. Selanjutnya yang ini juga sama. Pencerminan titik B terhadap garis G adalah B aksen dengan syarat G menjadi garis sumbu dari ruas garis B aksen. Maka B sama dengan ruas garis BP sama dengan ruas garis B aksen P. Kita konstruksi segitiga. Nah, yang akan kita buktikan adalah BAO kongruen dengan BAO ya kongruen dengan B aksen, sudut BAO kongruen dengan sudut B aksen A aksen O. Nah, sebelum itu, untuk membantu kita membuktikan apakah sudut BAO kongruen dengan B aksen A aksen O, maka kita harus membuktikan segitiga APO dan A aksen PO ini kongruen. Nah, jadi kita tulis pandang segitiga APO dan segitiga A aksen PO. Nah, di sini kan sudah diketahui AO panjang AO sama dengan panjang A aksen O. Lalu karena ini adalah G adalah sumbu garis sumbu dari A aksen dari garis, karena G adalah garis sumbu dari ruas garis A aksen, maka sudut AOP ini membentuk sudut
AOP itu tegak lurus. Juga di ruas garis BP, karena G menjadi garis sumbu dari ruas garis B aksen, maka sudut OPB aksen dan sudut OPB ini tegak lurus. Nah, berarti saya tuliskan di sini sudut AOP sama berhubungan dengan sudut A aksen OP, itu tegak lurus. Selanjutnya OP, panjang ruas garis OP berhimpit dengan panjang ruas garis OP. Nah, di sini kita dapatkan sisi, sudut, sisi. Berarti berdasarkan kongruensi sisi, sudut, sisi, segitiga APO kongruen dengan segitiga A aksen PO. Segitiga APO kongruen dengan segitiga A aksen PO. Nah, akibatnya sudut AOP sudut OAP kongruen dengan sudut OA aksen P. Juga akibatnya yang lain adalah panjang ruas garis AP sama dengan panjang ruas garis A aksen P. Nah, akibatnya ini. Selanjutnya kita mencari membuktikan ABP ini kongruen dengan segitiga A aksen B aksen P. Berarti kita tulis dulu pandang segitiga ABP dan segitiga A aksen B aksen P. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah BP, ruas garis BP sama kongruen dengan ruas garis B aksen P. Maka saya bisa tuliskan panjang BP sama dengan panjang ruas garis B aksen P. Yang diketahui kedua berdasarkan kongruensi sisi sudut sisi dari segitiga APO dan juga kongruen dengan segitiga A aksen PO mengakibatkan AP ruas garis AP kongruen dengan ruas garis A aksen P. Maka bisa saya tuliskan di sini karena AP ruas garis AP dan ruas garis A aksen P merupakan sisi dari segitiga ABP dan juga segitiga aksen B aksen P. Seperti di sini. Nah, selanjutnya sudut APO
PO ini juga diakibatkan oleh kongruensi segitiga APO kongruen dengan segitiga aksen PO. Ini juga mengakibatkan sudut APO kongruen dengan sudut A aksen PO. Maka bisa saya tuliskan di sini sudut dari OP B aksen ini adalah tegak lurus. Jadi OP B aksen ini besar sudutnya adalah 90. Nah, sudut A aksen P B aksen ini didapat dari besar sudut 90 ini dikurangi dengan sudut A aksen P O. Maka bisa saya dapat saya tuliskan bahwa sudut ABB besar sudut ABB sama dengan 90, karena ini juga 90. Sudut ABB itu juga 90, maka saya tuliskan di sini besar sudut OBB dikurangi besar sudut APO. Nah, untuk yang refleksinya segitiga satunya berarti sudut A aksen P B aksen sama dengan besar sudut O P B aksen dikurangi A aksen sudut A aksen PO. Sudut A aksen PO. Nah, karena besar sudut OPB dan juga besar sudut OPB aksen ini sama, yaitu 90, juga besar sudut APO dan sudut A aksen PO ini sama karena kongruensi dari segitiga APO dan juga segitiga A aksen PO, maka dapat saya tuliskan besar sudut APB sama dengan besar sudut A aksen B aksen. Nah, sini kita sudah dapat sisi, sudut, sisi. Nah, berdasarkan sisi, sudut, sisi, kongruensi segitiga ABP kongruen dengan segitiga A aksen B aksen P. Akibatnya sudut ABB kongruen dengan sudut A aksen B aksen P. Nah, karena sudut ABP kongruen dengan sudut A aksen B aksen P, maka bisa saya tuliskan bahwa besar sudut ABP sama dengan besar sudut
A aksen B aksen P. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa O sudut A O A aksen B aksen sama dengan sudut O A B. Sudut B A O ini kasih kita selanjutnya besar sudut B A O sama dengan, jadi segitiga ini ini kan O A P, berarti besar sudut segitiga O A P ditambah besar sudut P A P. PAB. M besar sudut B aksen A aksen O ini sama dengan besar sudut O A aksen P ditambah besar sudut P A aksen B aksen. Nah, karena besar sudut O A P sama dengan besar sudut O A aksen P, karena segitiga ini kongruen dengan ini, dan juga besar sudut PAB, besar sudut PAB sama dengan besar sudut P A aksen B aksen, karena segitiga ini kongruen, maka bisa saya tuliskan besar sudut B A O sama dengan besar sudut B aksen A aksen O. Nah, dari bintang 1 dan bintang 2 yaitu besar sudut A B P sama dengan besar sudut A aksen B aksen P, dan juga besar sudut B A O sama dengan besar sudut B aksen A aksen O, maka dapat saya simpulkan bahwa refleksi mempertahankan besar sudut. Jadi untuk teorema refleksi mempertahankan besar sudut dengan kasus 3 terbukti. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pembuktian teorema 3.3 refleksi mempertahankan besar sudut dengan kasus yang saya ambil adalah kasus 3, di mana titik A, B tidak berada pada garis G, menghasilkan kesimpulan bahwa refleksi itu mempertahankan besar sudut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.